Kemudian yang berikutnya adalah integrated repository. Ini apakah repository itu telah terintegrasi dengan tools yang lain dan dalam menggunakan metadata subset. Kemudian adakah metadata perlu overlap sebagaimana tools terintegrasi dengan suatu model atau suatu proses yang membolehkan sharing konten. Ketika kita memilih tools untuk metadata repository ataupun kita mau mengintegrasikan dengan metadata repository, vendor harus berhati-hati ya dalam mengevaluasi dan juga mensertifikasi atau melihat ya interface dalam membuka dari tools yang already in-house ataupun compliance ke common standard. Ability, kemampuan untuk mengintegrasikan metadata repository dengan tools yang meleverage, yang membolehkan subset dari metadata di-enhance untuk keperluan ataupun kemampuan dari enterprise terkait dengan sharing metadata dan juga mendapatkan nilai yang lebih dalam proses implementasinya. Nah, kenapa mempertimbangkan metadata dalam proses business intelligence arsitektur sangat penting ya? Karena pendekatan ini terkait dengan proses menangkap atau mengambil ya metadata secara terpusat pada hub, ada tempat hubungan dan juga menyediakan single source of truth ya, jadi kebenaran jadi lebih mudah ya, karena ujung-ujungnya ketika suatu data itu verify belum tentu dia sah ya, benar tidak cukup ya. Jadi truth itu adalah ketika kita menggabungkan akurasi dan juga validasi. Sehingga dalam proses downstream data mart itu akan diinterpretasikan dengan konsistennya, seperti misalnya ada perubahan alamat, ada perubahan status menikah, ya kalau bisa ya downstreamnya nanti ketika disebarkan ya atau diedarkan suatu kebijakan, nanti karyawan ataupun pihak-pihak yang relevan itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian aksesibilitas ini apakah telah dibuat akses ya untuk keperluan IT dan juga bisnis. Kemudian apakah mudah ya untuk mendavigasi dalam antarmuka website itu untuk mengeksplor metadata, dan adakah fasilitas yang secure yang dideploy untuk membolehkan proses maintenance dari metadata yang terkait dengan perpindahan data tersebut ya, pemanfaatan data tersebut. Nah, akses dari metadata itu harus mengikutkan browser akses ya via enterprise portal ya, jadi harus bisa di tracking ya dan juga di record siapa saja yang mengakses, jangan sampai ada akses di luar kewenangan ataupun akses tanpa sepengetahuan. Jadi proses monitoring tetap berlaku secara berkala. Kemudian dan ini harus ada notifikasi secara otomatis ya ketika ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi ya, ketika kemudian misalnya ada pemanfaatan terjadi, apakah dalam proses reporting, proses ngeprint, dan sebagainya. Kemudian ini akan involve ya ke business user dalam kaitannya dengan mengkoleksi dan juga memupdate metadata, dan tidak ada grup yang memahami apakah data mereka itu diperlukan dan juga digunakan lebih baik. Nah, menyediakan ya easy access atau easy to use, kemudahan untuk hal tersebut ya, baik dari sisi graphical interface ataupun adanya security policy yang merestriksi akses, tapi juga di sisi yang lain membolehkan privilege ya berdasarkan mekanisme tertentu, dan juga membolehkan maintenance dilakukan, track changes. Ini akan mempromosikan akuntabilitas dan juga memastikan integritas itu terjalin atau tercipta. Yang terakhir adalah terkait dengan maintenance ya, adakah proses yang telah terjadi itu bisa memastikan datanya terupdate dengan baik, dan adakah praktek-praktek di lapangan itu mengcapture metadata selama sistem ya sedang dikembangkan ataupun di maintenance, dan kapan metadata itu diupdate terakhir kali, adakah konflik resolusi dan juga proses eskalasi, kemudian adakah proses metadata review itu dilakukan, dan adakah proses yang efektif untuk mengkonfigurasi ya metadata yang membolehkan timely publication metadata subset update ya. Jadi ketika diupdate dia otomatis dapat mudah disampaikan atau diberitakan. Waktu untuk mengkoleksi metadata itu tidak limit ya, tidak ada batasan terkait dengan initial development dari kapabilitas, release, konfigurasi, dan juga operation management proses itu harus memasukkan step
langkah-langkah untuk menjaga ya, untuk memelihara metadata current sebagai suatu kapabilitas enhancement yang dibuat dan juga nge-break ya, menjelaskan ya break fix activity ketika dieksekusi, dan kebijakan itu harus ada ya untuk memastikan data governance ini ada guideline. Oke, kemudian ini juga mengcapture ya versi-versi yang berbeda berdasarkan history. Kemudian ketika perubahan terjadi maka pelacakan atau tracking ini bisa dilakukan dengan baik. Oke, ini metadata capability dalam data management ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada data definition, ada master data, metadata, reference data. Kemudian itu untuk proses, untuk people ada business data administration, data steward, dan juga data owner. Untuk teknologi ada master data management tools, reference data architecture, dan juga metadata repository. Oke, ini atribut-atribut dari metadata yang teknikal itu biasanya untuk membangun ETL proses dan juga menghindari ya reinventing wheel kalau suatu table itu sudah eksis. Kemudian ada data lineage, ini what field dalam sistem sumber kita yang digunakan untuk mengconfute ataupun mengkalkulasikan nilai-nilai yang ada. Kemudian bisnis itu untuk mendefinisikan konsep bisnis, siapa itu customer, apa itu customer, untuk menjamin korek data yang digunakan, misalnya use price dalam konsep, ya ada tanda koma atau tanda titik, dan ini pasti akan berbeda ya, bagaimana kita menentukan konsep-konsep yang ada ya, seperti harga. Kemudian kita juga menyediakan common understanding ya, dari pemanfaatan di enterprise data. Kemudian dari sisi operasional ini ada kegunaan untuk identifikasi ya, momen isu, kemudian mendistribusikan beban, kemudian mengecek apakah data itu telah diupdate dan oleh siapa. What can happen without it? Kalau technical data tidak ada, maka ketika kita nge-pull data itu kita mendapatkan dari wrong source, atau kita recreate table yang telah ada sebelumnya sehingga waste atau menyia-nyiakan resource-nya. Jadi dia menghabiskan waktu untuk relearning data, ya, habis waktu terbuang percuma. Kemudian ketika bisnis, maka konsekuensinya bisa saja ada definisi yang berbeda-beda ya, konsep-konsep yang berbeda. Juga kemudian metrik atau indikator yang digunakan tidak line up, karena ada different group dan juga different definition. Tidak ada yang paham ya full scope atau holistic view dari data yang ada di warehouse kita. Kemudian dari sisi operasional, server dan proses itu dapat grid to hold ya, ditunda atau di freeze waktu. Kemudian bisa saja ada result-result yang unnoticed yang tidak diketahui ya, ketika dia tidak dependen dalam polluted data yang ada. Kemudian lack of knowledge ya, kekurangan atau kekurangnya pengetahuan terkait dengan perubahan-perubahan data yang ada. Ya, data yang telah berubah, telah dipindahkan, tapi kita nggak paham. Nah, ini technical data ya, example, a new developer di-assign untuk menulis query yang dapat menjoin, yang dapat menggabungkan main customer table ke table of past purchase. Ya, tanpa metadata, maka developer harus menghabiskan waktu secara manual untuk mencari ya di sepanjang database dan menanyakan kepada forwarder sampai dia bisa menemukan nama di table yang dia gunakan. Jadi perlu pekerjaan yang sangat panjang ya. Dan ketika ada metadata solution in place, maka developer hanya lihat log ya, atau mentransfer log ke data dictionary repository, di mana dia bukan saja menemukan ya nama dari table yang dia butuhkan dengan pencarian yang sederhana, tapi dia juga dapat melihat seluruh kolom nama dan juga memahami bagaimana konsep data atau karakter data tersebut. Kemudian dari sisi operasional, tanpa metadata kita akan dipaksa ya untuk melihat seluruh table yang digunakan dalam laporan query dan juga menginvestigasi data mereka itu ada satu persatu. Hours later, sejam kemudian dalam proses itu di loading, ternyata far view record dan normal, jadi mendapatkan record yang lebih kecil. Juga kalau kita pakai metadata, maka
kita akan cepat ya untuk melihat dari ETL proses ya, extraction transform load itu secara signifikan dari normal 15 record dilawan ya atau dibandingkan dengan usual average yang 500. Bayangkan 15 detik dibandingkan 500 detik. Quick phone call juga bisa dilakukan ke manager terkait dengan konfirmasi dan juga perbaikan-perbaikan yang ada. Nah, metadata role dalam organisasi itu bisa kita lihat di sini ya, bahwa seringkali metadata itu disisipkan atau dikerjakan oleh data steward ya, terkait dengan data definition, kalkulasi, dan summarization. Jadi ini hierarki-hierarki ya, jadi ada data quality governance, kemudian ada business data SMEs, data management lead, ya lead ini biasanya akan membawahi data steward yang terkandung di situ ya, yaitu data kualitas ya, dan juga data metadata. Kemudian ada data arsitek, database administrator, dan data quality development. Ini beberapa tugas-tugasnya. Metadata repository adalah poin yang utama ya dalam proses pengumpulan dan juga akses dari metadata. Dalam teori itu akan mengandung ya metadata dan itulah yang memilih semuanya ya, dan itu sangat mungkin ya untuk melihat definisi dari metrik, kemudian placeholder storage, dan juga bagaimana proses kalkulasi. Nah, integrasi dari metadata itu akan mempresentasikan challenge ya, tantangan yang sangat serius di mana ada different standar format ya di antara vendor dan tools, dan juga ini tentu memerlukan strong data governance, pengelolaan data yang baik yang tentu harus diwujudkan dari teknologi informasi pertama sekali, dan metadata harus disimpan sampai ya masanya ya untuk mengupdate. Jadi harus continuous diupdate. Nah, metadata tool itu adalah secara esensial kumpulan dari automated interface ya yang terlinkir ke sumber data atau sumber metadata major yang terintegrasi dengan data untuk masuk ke dalam central repository mensupport analisa metadata, dan ini akan rely dalam kualitas metadata tersebut ya yang digunakan, dan juga strong data governance, apakah dari sisi clean kah, good, dan seterusnya atau fair. Nah, ability untuk mengekstrak dan load metadata dari data modeling itu harus dimiliki, juga ability untuk menyimpan, ability untuk menyediakan kapabilitas dalam melaksanakan impact analysis, juga ability untuk menyediakan web-based access to metadata, impact analysis interface, ability untuk manually update metadata dalam repository, dan ability untuk support ya multiple user roles, dan juga ability untuk menyediakan akses ke metadata melalui web service. Oke, berikut yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.